Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan podcast pada sore kali ini, saya M. Farlil Chandra dan di samping saya ada saudara. Saya Rehan Putra Atmaja dan di sebelah saya adalah Saya Naila Zahira Marwa, di depan saya ada Asti Eliani Harahap dan di samping saya ada. Dan saya Nadifa Fika Hapsari. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas permasalahan tentang apa saja sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Menurut saudara Rehan, apa peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Nah, Indonesia ini bergabung dalam PBB yang sudah didirikan pada tahun 1975. PBB ini adalah organisasi dunia yang mana negara-negara anggotanya ikut memberikan sumbangsih dalam hal perdamaian dunia. Negara-negara anggota PBB ini berkomitmen untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara dan juga mempromosikan pembangunan sosial. Menurut Vika, bagaimana Indonesia dalam perdamaian dunia ini? Nah, jadi menurut artikel yang pernah aku baca, Indonesia itu kan pernah bergabung pada organisasi ASEAN sekitar tahun 1967. Nah, semenjak Indonesia itu bergabung di organisasi ASEAN itu, Indonesia itu menerapkan beberapa prinsip dalam mengikuti organisasi ASEAN ini. Yang pertama yaitu Indonesia itu menghormati kemerdekaan negara lain. Kemudian yang kedua, hak untuk setiap negara memimpin kehadiran nasional itu bebas. Lalu, Indonesia itu tidak pernah mencampuri urusan internal negara lain. Misalnya nih, negara Singapura memiliki permasalahan atau problematik. Nah, Indonesia itu tidak pernah ikut campur dalam menyelesaikan masalah itu. Kemudian Indonesia juga memiliki anggota yang memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Lalu Indonesia itu berperan penting dalam organisasi ASEAN ini. Yang pertama itu Indonesia sebagai salah satu negara pemerkasa ASEAN. Kemudian yang kedua, Indonesia itu mengizinkan negara-negara organisasi ASEAN ini menggunakan satelit Palapa. Nah, satelit Palapa itu digunakan untuk siaran TV nasional. Kemudian yang terakhir, Indonesia itu menjadi Ketua Kerjasama Kesehatan ASEAN pada periode 2020-2021. Nah, saya ini kan pernah baca nih di suatu artikel, katanya Indonesia itu pernah ikut juga dalam politik luar negeri. Nah, menurut Farel, gimana sih partisipasi Indonesia dalam politik luar negeri ini? Oke, jadi peran Indonesia pada politik luar negeri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan hubungan luar negeri dengan berdasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 disebutkan salah satu tujuan pemerintahan NKRI adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintahan NKRI selama ini telah melaksanakan hubungan dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Kegiatan hubungan luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral, diabadikan pada kepentingan nasional yang berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.
Artinya, politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipasif. Tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luas dalam pendekatan. Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum, serta kebiasaan internasional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun internasional non pemerintah. Oke, baik. Jadi saya mau tanya kepada Naila, apa sih peran Indonesia dalam organisasi GNB? Nah, karena adanya konflik antara negara blok timur dan negara blok barat itu membuat negara-negara yang baru saja merdeka seperti Indonesia itu memutuskan untuk tidak memihak blok manapun. Ketidakpihakan Indonesia terhadap blok manapun bukan berarti Indonesia itu pasif dalam masalah internasional. Indonesia itu juga tetap aktif dalam masalah internasional. Nah, gerakan non-blok ini Indonesia sebut dengan prinsip bebas aktif. Adapun peran Indonesia di dalam GNB itu, Indonesia menjadi tuan rumah dalam Konferensi Asia Afrika yang dimana konferensi tersebut menjadi cikal bakal GNB yang kedua. Indonesia juga menjadi tuan rumah dari KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 pada tahun 1992 yang dimana pada saat itu Soeharto ditunjuk sebagai ketua dari GNB keempat. Indonesia juga menjadi salah satu negara pencetus GNB ini dibarengi dengan ada India, Mesir, Ghana, dan Yugoslavia. Indonesia juga mencetuskan menghidupkan kembali dialog Utara Selatan. Indonesia juga pernah menghadiri konferensi KAA di Venezuela. Kan salah satu organisasi internasional kan ada APEC. Nah, tujuan didirikannya APEC itu dan peran Indonesia dalam APEC itu apa sih, Asti? Oke, baik. Jadi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC itu merupakan forum kerjasama ekonomi antar negara-negara. Nah, jadi organisasi ini didirikan pada tahun 1989. Tujuan utama APEC ini itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Nah, upaya tersebut itu dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Peran Indonesia dalam APEC terus mengalami perkembangan hingga sekarang. Jadi berapa peran Indonesia dalam APEC itu? Yang pertama, dilansir dari beberapa artikel pada rangkaian KTT APEC 2015, Indonesia itu mendorong konsep pengurangan tarif dari perdagangan produk yang berkontribusi terhadap pembangunan perdesaan dan mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan yang modern serta progresif. Yang kedua, meskipun pada KTT APEC 2018 gagal mencapai kesepakatan, tetapi Indonesia ini memiliki peran penting dalam pertemuan tersebut. Indonesia itu menjadi salah satu negara yang menjembatani perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Oke, baik. Jadi itu teman-teman hasil dari pembahasan permasalahan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami bahas. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.